Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para tokoh, wabil akhas Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid yang juga saya hormati, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, mari bersyukur kepada Allah. Nikmat sehat sempat yang Allah anugerahkan kepada kita bisa kita syukuri dengan cara hadir ke masjid ini. Hadirnya kita ke masjid ini bagian dari syukur kita atas nikmat sehat dan sempat yang Allah berikan kepada kita. Tentu dengan harapan yang pertama, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, Allah ridha kepada kita semuanya. Juga mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita terus Allah limpahkan. Nikmat sehat, nikmat sempat, umur yang barokah. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pada kajian tafsir pada siang ini kita coba bahas lanjutan masih dalam Quran surah Al-Fatah. Kita akan mulai dari ayat 20 setidaknya sampai 21. Kalau masih bisa bertahan duduk di tempat ini, bisa kita lanjutkan. Kalau panjenengan berkenan, bisa sambil membuka Al-Quran. Surat Al-Fatah mulai ayat 20. Kita mengaji, baru kemudian kita coba pahami ayatnya. Pesan apa yang hendak Allah sampaikan lewat firman-Nya ini. Kita coba dua ayat dulu, ayat 20 sampai 21. Mari kita mulai membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Sementara cukup dua ayat. Baik para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita coba pahami sedikit demi sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Wa'ada telah
menjanjikan kum pada kalian Allah, siapa Allah? Allah telah menjanjikan pada kalian maghanim katsirah, rampasan perang, harta ghanimah, kasiratan yang banyak, ta'khudunaha, yang dapat kalian mengambilnya. Baik, perhatikan ayat ini sedikit potongan dari ayat 20. Ada janji Allah ya pada awal ayat 20 ini. Allah menjanjikan kepada kaum muslimin ghanimah yang banyak yang nanti akan bisa diperoleh. Rampasan perang. Janji ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ini berkaitan dengan kemenangan yang akan diperoleh oleh kaum muslimin. Kaum muslimin itu akan memperoleh banyak kemenangan. Yang setelah menang perang itu dia akan memperoleh harta ghanimah. Sebelumnya sudah kami sampaikan, para tentara yang ikut perang itu tidak digaji, nggak ada tentara, nggak ada gaji, baru mendapatkan untuk kebutuhan hidupnya kalau menang perang dan ada harta ghanimah, harta rampasan perang yang itu akan dibagikan kepada para tentara, para pasukan yang ikut berperang. Nah, ayat ini menjanjikan kemenangan yang akan diperoleh oleh kaum muslimin, yang kemudian di antara setelah menang perang itu kaum muslimin akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Cuma pada ayat ini langsung dijanjikan, Allah menjanjikan pada kalian akan memperoleh banyak rampasan perang dari satu perang ke perang berikutnya. Coba kita kembali pada kajian awal kita. Isi Al-Quran itu, kandungan Al-Quran itu, Bapak Ibu, itu ada yang namanya al-wa'du wal-wa'idu. Al-Quran itu berisi tentang janji dan ancaman bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah. Allah memberikan janji kebahagiaan. Janji kebahagiaan itu tidak hanya di akhirat kelak, tapi janji itu bisa disegerakan oleh Allah di bumi ini. Bisa disegerakan oleh Allah di bumi ini. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, berbuat zalim, Allah ancam, ancaman siksa, ancaman kesengsaraan, termasuk ancaman kalah dalam perang. Itu ancaman akan kalah nantinya. Jadi ancaman itu tidak hanya di neraka nanti ketika di akhirat, di dunia pun Allah tunjukkan, Allah segerakan ancaman itu. Ini isi Al-Quran di antara sekian banyak kandungan Al-Quran. Panjenengan kalau masih ingat kajian surah Al-Fatihah itu bisa dibuka lagi biar saya tidak mengulang. Nah, di antara yang Allah sebutkan pada ayat ini, setelah Bai'atul Ridwan pada tahun 6 Hijriah, ketika Rasulullah hendak umroh ke Mekah, ada janji setia untuk membela Islam sampai mati di daerah Hudaybiyah. Dari Bai'atul Ridwan itu kemudian membuat gentar orang kafir Quraisy Mekah, kemudian datang menemui Rasul
mengadakan namanya Sulhu Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah yang ada di daerah Hudaybiyah, sebuah desa Hudaybiyah, jadi genjatan senjata. Nah, ada 4 poin ya, yang penting dari perjanjian damai antara orang kafir Quraisy Mekah dengan Rasulullah dan bersama kaum muslimin itu. Yang pertama, insyaallah kita sudah sampaikan sebelumnya, ada genjatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh berperang, tidak boleh saling menyerang. Dan ini tentu merupakan satu kebahagiaan bagi Rasul. Rasul memang tidak ingin perang. Nah, momentum untuk bisa menyampaikan risalah Islam dengan bebas itu ketika tidak ada serangan, sehingga tidak sibuk untuk melayani serangan, tidak sibuk untuk melakukan pembelaan diri, jadi bisa berdakwah kemana-mana. Kemudian yang paling membuat risau itu orang sebagian sahabat tidak setuju, termasuk sahabat besar Umar bin Khattab itu nggak setuju, yang kemudian ini disesali oleh Umar bin Khattab. Seakan-akan Umar ini menyalahkan Rasul kok mau menerima perjanjian itu. Itu poin kedua. Poin kedua itu, kalau ada orang Quraisy datang ke Rasulullah di Madinah, maka tanpa seizin walinya, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kaum muslimin datang ke Mekah, itu tidak dikembalikan ke Madinah. Ini dianggap tidak adil. Ini membuat Umar, ada beberapa sahabat yang nggak setuju, dan tapi ini disesali oleh Umar. Seakan-akan Umar itu merasa ini nggak adil, loh kenapa Rasul mau menerima perjanjian seperti ini? Tapi setelah turun ayat ini, Umar betul-betul menyesali. Jadi ada sesuatu yang Umar tidak bisa menjangkaunya, dan itu hanya diketahui Rasulullah. Artinya setelah perjanjian Hudaybiyah dilakukan, justru itu menjadi momentum kemenangan Islam dari satu perang ke perang berikutnya. Ini janji Allah. Allah itu tidak pernah mengingkari, menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Janji Allah pasti terjadi. Gitu. Makanya ayo ingat kembali Bapak Ibu Allah. Dalam Al-Quran itu kan ada kandungan kisah atau kisah sejarah. Ada kisah masa lalu, kisah saat Al-Quran turun, dan kisah yang akan datang. Ini menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Jadi Allah itu maha tahu gitu, apa yang akan terjadi pada makhluknya. Ilmu Allah itu meliputi ta'alluqnya pada dirinya dan pada seluruh makhluknya. Hanya sedikit menyimpang sedikit. Makanya kalangan ahli sunnah wal jamaah itu kukuh. Al-Quran itu qadim. Al-Quran terdahulu. Kan Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu sifat zat Allah. Zat Allah itu qadim. Sifatnya qadim. La awwala lahu. Jadi Al-Quran qadim. Karena apa yang akan terjadi Allah tahu. Termasuk peristiwa yang akan terjadi di Hudaybiyah dan peristiwa berikutnya Allah sudah tahu dulu. Sudah disiapkan oleh Allah. Tuntunannya sudah tahu. Jangan kemudian gara-gara ada cerita Al-Quran itu Al-Quran hadis itu
kan perdebatan yang sangat keras. Bahkan ada ulama yang sampai dipenjara, dibunuh gara-gara mempertahankan Al-Quran itu qadim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza'a an qawlin wa fi'lin bihi astafi lidain terus dajahli wa hayrati. Itu kan kalamun qadim. Al-Quran itu kalam Allah qadim, terdahulu. Nah, apa yang diceritakan Al-Quran itu Allah sudah tahu sebelumnya, meskipun peristiwanya mungkin baru saja terjadi atau masih akan terjadi. Jangan dikatakan Al-Quran itu hadis baru, karena itu berkaitan dengan Allah. Baik, kembali pada permasalahan. Ketika perjanjian damai Hudaybiyah, Umar itu sampai agak sedikit cangkolang dari Rasulullah. Ma'atareh Rasul, kan itu kan rogi kita. Tapi kemudian disesatkan oleh Umar. Umar sangat menyesal kenapa sampai keluar perkataan seakan-akan tidak setuju terhadap keputusan Rasulullah Muhammad. Apa? Ketika Allah janjikan ini, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Sejak sulh Hudaybiyah itu kemudian Allah pastikan engkau Muhammad dan kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan pada perang berikutnya, termasuk akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Bisa kita cek sejarah. Jadi setelah itu tahun 6 Hijriah, sulh Hudaybiyah, turun ayat ini, yang kemudian tahun ke-7 ada kemenangan besar di Khaybar. Kita sudah bicarakan beberapa pertemuan sebelumnya, pada ayat sebelumnya, di mana di situ sangat banyak ghanimah. Pada tahun ke-7 juga itu ada orang Quraisy itu kemudian melanggar gencatan senjata, karena orang-orang yang meminta perlindungan kepada Nabi juga nggak boleh diserang, sekutunya Nabi nggak boleh diserang, meskipun dia bukan kaum muslimin, termasuk sekutunya orang Quraisy Mekah nggak boleh diserang. Kalau sekarang ini, misal kemarin ya, Amerika, Iran damai, nggak boleh Libanon diserang, gitu. Karena itu sekutu dari Iran, gitu. Tapi diingkari, itu adalah orang kafir. Kemudian Allah menghancurkan pasti kalah. Ini karena ini sudah dalam Al-Quran banyak. Bahkan kalau Syekh Yasin, tokoh Hamas itu, Israel itu habis pada tahun 2027 berdasarkan perhitungan beliau. Nanti dalam ayat-ayat berikutnya akan ada janji-janji Allah kemenangan. Insyaallah kita coba lanjutkan. Baik, jadi tahun ke-7 kemenangan di Khaybar luar biasa ghanimahnya. Tahun ke-8 Hijriah itu kemudian kemenangan yang paling dahsyat, namanya Fathu Makkah, pembebasan kota dikuasai, karena orang Quraisy Mekah melanggar gencatan senjata yang semula disepakati 10 tahun, mereka langgar sendiri. Nabi datang dengan pasukan besar, 10.000 pasukan lengkap dengan senjata, menaklukkan orang Mekah. Meskipun tidak perlu perang, masyarakat Mekah langsung merasa gentar dan takluk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu. Nanti akan ada janji-janji Allah kemenangan berikutnya. Itu sudah
dijanjikan oleh Allah kemudian disabdakan oleh Rasulullah. Kemenangan-kemenangan berikutnya. Ini makanya dalam ayat ini Allah sebutkan wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuduna. Ayo bersabar, ikhtiar maksimal. Pasti Allah akan memberikan janjinya, memberikan kemenangan kepada kita kaum muslimin. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Allah tidak pernah ingkar janji. Baik, insyaallah. Kemudian lanjutan ayatnya. Jadi makanya para ulama di awal sekali Al-Fatah karena mingguan awatir lupa. Jadi kenapa diberi nama Al-Fatah? Al-Fatah itu kan kemenangan. Kemenangan dalam surah ini itu berawal dari ketika ada perjanjian damai Hudaybiyah antara orang Quraisy Makkah dengan Rasulullah. Itu sudah menjadi entry point paling awal Islam pasti menang berikutnya. Karena ada jaminan langsung dari Allah. Pasca perjanjian Hudaybiyah, Allah janjikan wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuduna. Jadi kalau kita ayo ambil satu keyakinan ketika Allah mengajarkan kepada Rasul kul ja'al haqqu wa zahaqal batil wa kana batil zahuqa. Jadi kalau al-haq itu pasti menang, kebatilan pasti hancur. Apapun itu, cuma yang dibutuhkan oleh kita dua yang dibutuhkan. Kenapa tidak langsung dihancurkan oleh Allah? Ini ujian. Pada ayat kemarin kita sudah dibicarakan. Allah bisa saja langsung menghancurkan, tapi ini ujian keimanan. Ada dua hal yang diminta oleh Allah. Yang pertama, ikhtiar maksimal, kemudian sabar. Ikhtiar maksimal dan sabar. Itu kan kata kunci untuk menang. Jadi pertarungan dalam keseharian ini di antara al-haq dan al-batil. Al-haq pasti menang. Cuma siapa yang akan tetap kukuh dengan al-haq ini? Ya kan begitu. Jadi kalau ingin al-haq itu segera tampak kemenangannya, ayo ikhtiar maksimal disertai dengan kesabaran. Kemudian dia lanjutkan ayatnya. Fa'ajjala lakum hadihi. Di sini berhenti di sini. Ini kalimat ini penting. Sedikit ini. Ini janji Allah masalah, janji pemilik alam semesta. Fa'ajjala lakum hadihi. Maka Allah menyegerakan takjil. Dan di antara sunnah puasa itu kan takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Fa'ajjala lakum, maka Allah menyegerakan bagi kalian hadihi ini maksudnya kembali kepada maghanima katsirah. Artinya tidak perlu menunggu lama-lama. Allah ingin menyegerakan untuk mewujudkan kemenangan itu. Kalau lama itu kan bisa saja masa iya. Jadi yang paling dekat saya tadi cerita, yang paling dekat itu beruntun dan itu kemenangan dahsyat. Tahun ke-6 itu perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7 penaklukan kota Khaybar, orang Yahudi di Khaybar, di situ mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak. Tahun ke-8 itu penaklukan kota Mekah. Ini makna dari fa'ajjala lakum hadi. Allah segerakan wujud janjinya itu. Allah segerakan.
Meskipun nanti pada ayat berikutnya, pada ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Ada kemenangan lain ya nantinya. Wa ukhra lam taqdiru. Wa ukhra nanti akan ada kemenangan lain lam taqdiru biha, yang kamu belum mampu untuk memperolehnya. Sekarang kalian nggak bisa. Tapi nanti akan ada kemampuan pasukan yang kuat yang akan mendapatkan kemenangan-kemenangan lain di lain waktu setelah Rasulullah SAW wafat. Coba lihat kembali pada ayat. Jadi ada kemenangan-kemenangan perang itu yang disegerakan oleh Allah. Jadi yang paling dekat itu kan soal penaklukan Khaybar dan Fathu Makkah yang paling tampak. Fathu Makkah ini Bapak Ibu rahimahullah, ini nubuat, janji kenabian Rasul yang itu disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu sudah ada. Nabi akhir zaman itu nanti dia akan terusir dari negerinya, kemudian dia akan datang kembali menaklukkan negeri kelahirannya. Jadi makanya coba panjenengan ingat lagi kajian Quran surah An-Nasr. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa ini? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu penaklukan kota Makkah itu kemudian didokumentasikan dalam Quran surah An-Nasr. Itu nubuat itu sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi ketika benar Nabi yang mengaku Nabi ini kembali menaklukkan Makkah, itu orang-orang yang semula masih ragu-ragu semuanya masuk Islam. Berbondong-bondong. Kalau sebelumnya cuma satu yang menyatakan keislaman, tapi ketika Fathu Makkah itu rombongan, afwajan, bukan cuma satu-satu. Datang satu majelis menyatakan keislaman, datang satu kabilah menyatakan keislaman, karena nubuatnya bahwa telah ada cerita sebelumnya Nabi terakhir itu terusir di negerinya tapi akan kembali menaklukkan negerinya, dan itu terbukti pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah segerakan, dan itu ada cerita di ayat sebelumnya, kita sudah cerita tentang perang Khaybar, bisa kembali dibuka. Kemudian berikutnya yang Allah janjikan itu wa kaffa aydiyan nasi ankum. Nah, ini janji kemenangan yang perang, ada yang disegerakan terwujud, juga ada namanya wa kaffa aydiyan nasi ankum. Wa kaffa aydiyan nasi ankum ini Allah mencegah tangan-tangan manusia untuk mencelakakan kalian. Jadi setelah sulh Hudaybiyah ini, memang tetap ada orang yang menyerang Rasul, orang tetap ada. Tapi Allah sudah pastikan itu tidak akan menang. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan pada saat masih di Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah itu tidak semua orang itu sepakat, termasuk dari kalangan orang kafir itu menerima. Karena seakan-akan orang kafir sudah mengakui, ya. Mereka ada sebagian yang tak menolak.
Jadi kalau dari kalangan umat Islam itu memang sebagian menolak karena dianggap tidak adil isinya. Kalau di kalangan kafir ada juga yang menolak karena seakan-akan telah mengakui keberadaan Muhammad. Itu menjadi sebab ya ada dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad An-Nasai dari hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Pada saat di Hudaybiyah itu ada 80 laki-laki yang datang menyerang ke tenda Rasulullah. Datang menyerang ke tenda Rasul. Laki-laki ini datangnya dari Jabal Tan'im, dari Gunung Tan'im. Jadi kalau yang pernah haji itu biasanya ambil mikot untuk umroh di Tan'im, dekat dari Mekah. Ini nyerang ke kemah Rasulullah. Apa yang terjadi? Itu 80 orang laki-laki yang nyerang untuk membunuh Rasulullah itu bisa ditangkap. Tangkap semua. Bisa ditangkap. Menjadi tawanan perang. Tapi ternyata kemudian Allah menurunkan ya, satu isyarat rahmat kepada Rasulullah. 80 laki-laki ini meskipun sudah mau membunuh Rasul, oleh Rasul ini bebas, dikembalikan, tidak diapa-apakan, kondisinya aman, selamat, tanpa cacat, dikembalikan, dibebaskan. Ini kan memang dalam Islam itu Rasul ditawar dan boleh disiksa. Kita bisa belajar banyak dari perlakuan pejuang Palestina kepada tentara Israel. Bahkan sekarang ada di medsos juga bagaimana perlakuan tentara Iran kepada pasukan Amerika yang tertawan. Tetap dijaga, terjaga, teraman, dipenuhi kebutuhan. Beda perlakuannya kalau pejuang Palestina di Israel disiksa kurus. Amat seperti bahkan sekarang ada undang-undang yang membolehkan untuk membunuh tawanan Palestina. Masya Allah, kejamnya bangsa ini. Tapi pasti hancur. Ini janji Allah, pasti hancur. Cuma diperlukan ikhtiar maksimal dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah menolong pejuang-pejuang Palestina. Hanya itu yang terdekat. Masuk yang pejuang-pejuang Libanon, pejuang-pejuang dari Iran, Allah bantu. Jadi begitu ya. Jadi baik. Aku pas pada semangat juga atau nurul teranggi ya. Jadi wakaffa aydiyan nasi ankum. Jadi Allah janjikan nanti tidak akan ada orang-orang yang mampu untuk menyerang kamu. Mencandang Madura ni takku sebelah. On takku sebelah. Serangan tak ada pada bukan doa ni. Takku sebelah. Kasagelan tak doa. Nyerang tak doa. Ini janji Allah terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ini yang membuat umat ini kalau teringat dia nyangkual, teringat tidak setuju dengan Rasul menerima perjanjian itu, menangis dia, menyesal dia. Kenapa dia kok hanya dengan pikiran-pikiran dirinya berani-beraninya menolak, mempersoalkan persetujuan Rasulullah untuk menerima perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi ada yang disegerakan kemenangan itu, kemudian ada Allah tunjukkan apapun usaha-usaha orang kafir untuk mengalahkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak akan pernah berhasil. Itu ada tujuannya, kata Allah, walikakuna ayatan lil agar itu semua bisa menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Saat itu, kalau kemenangannya masih lama sampai Rasulullah wafat, mungkin kaum muslimin menganggap ini
Omon saja, omon saja. Ini firman Allah. Ini Allah biar orang ini semakin yakin. Nasrullah itu pertolongan Allah itu ada. Biar semakin yakin. Sehingga ada kemenangan yang disegerakan oleh Allah di saat masih hidup Rasulullah Muhammad SAW. Itu tujuan pertama, agar kaum ini menjadi semakin yakin akan kekuasaan Allah. Kemudian tujuan yang kedua, wa yahdiyakum siratal mustaqim. Jadi agar Allah itu menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Karena begini Allah, ini manusiawi. Kadang memang ketika kita diarahkan pada yang benar, kita mau. Tapi kalau dalam keadaan berada di siratal mustaqim, jalan lurus itu, kondisi hidup ini nggak nyaman, lapar, panas, sakit, ini bisa goyah. Jadi iman itu bisa turun, itu bisa goyah. Makanya sering ada guyonan orang-orang Islam ya, mohon maaf tidak tahu, siap mati, saya tak siap lapar, tak siap mohon mati siap mati tapi tidak siap lapar. Kita kok selencer rokok bila awal gitu. Nah, iya. Jadi Allah buktikan dulu biar mantap, sehingga ketika menang perang di situ ada ghanimah, hidupnya bisa terjamin, hidup nafkah keluarganya ada, anak-anaknya juga tersedia nafkahnya. Kalau suruh perang terus, ya, tapi kehidupan keluarganya nggak ada nafkah makan, anaknya nggak makan, itu juga bisa limbung juga. Jadi Allah manusiawi. Dan coba ayat berikutnya. Paham ini? Paham. Dikit ini janji Allah. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Wa ukhra, ada kemenangan-kemenangan lain. Akan banyak kemenangan, ada kemenangan yang disegerakan, yang itu terjadi pada masa Rasulullah. Tapi ada kemenangan-kemenangan lain, lam taqdiru 'alaiha, yang kalian itu belum punya kemampuan untuk memperolehnya. Di saat itu mungkin belum bisa. Janji Allah tidak bisa Allah wujudkan karena apa? Karena kondisi umat yang belum punya kemampuan, pasukan masih terbatas, tidak terlatih, kemudian supply ekonomi belum kuat, gitu ya. Jadi banyaklah faktor untuk kekuatan yang harus diperoleh yang harus dimiliki oleh pasukan agar menang. Kalau zaman sekarang ini energi mulai ngap-ngapan, rudal mulai menipis ya gitu. Jadi wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, nanti akan banyak kemenangan yang kamu sekarang belum bisa. Qad ahatallahu biha, Allah sudah tahu dengan detail dengan hal itu, dengan kemenangan itu. Allah sudah tahu kemenangan apa yang akan Allah berikan pada kalian. Cuma sekarang belum waktunya, kalian belum mampu melakukan itu. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira, dan ada Allah itu 'ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadiran, adalah maha berkuasa. Coba panjenengan bisa inventarisir. Saya mencoba inventarisir kemenangan besar. Kemenangan besar. Setelah wafatnya Rasulullah,
Yang pertama, penaklukan Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis itu di bawah kendali Bizantium, Romawi Timur. Ini negara superpower saat itu, Amerika lah sekarang. Itu baru terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, itu terjadi pada tahun 16 Hijriah. Tahun 16 Hijriah. Rasulullah itu wafat tahun 10 Hijriah atau ada yang mengatakan 11 Hijriah. Kemudian 4 tahun masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu mengadakan perluasan Islam sampai bisa menaklukkan Palestina saat ini. Yerusalem dan di situ ada namanya Baitul Maqdis atau yang juga dikenal dengan Masjidil Aqsa. Itu baru terjadi pada tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi. Setelah Rasulullah wafat. Ini bagian dari janji Allah, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Nanti akan ada kemenangan-kemenangan lain yang sekarang saat ayat ini turun kamu belum punya kemampuan untuk itu. Nanti ada. Artinya orang-orang yang nutut, ya, termasuk Umar yang nututi perjanjian Hudaybiyah ini merasakan betul terhadap janji Allah itu. Allah janjikan kemenangan itu terjadi pada masa Rasulullah, tapi Allah janjikan kemenangan nanti setelah Rasulullah wafat. Karena Umar yang memimpin untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Awalnya Umar sangat kecewa dengan Rasul, tapi menjadi satu pelajaran penting sampai Allah menjanjikan kemenangan pasca Sulh Hudaybiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang paling spektakuler dan ini ada lagi yang pada masa Umar ini, penaklukan Persia, sekarang Iran ini sama, jadi negara besar saat itu. Superpowernya saat itu ya Bizantium dan Iran. Gak ada Amerika, gak ada Soviet, gak ada. Makanya kalau perang dengan Iran itu dia berperang dengan negara yang memang sudah menjadi negara besar mulai zaman dulu gitu. Sama dengan Mesir kan juga negara peradaban kuno. Itu bisa dilakukan oleh Umar juga pada tahun 14 Hijriah sebelum penaklukan Baitul Maqdis. Cuma untuk Persia ini memang tidak bisa sekaligus. Ini baru bisa takluk sepenuhnya kurang lebih selama 4 tahun. Dimulai dari 14 Hijriah, kemudian baru 4 tahun bisa sepenuhnya dikuasai oleh Islam. Nah, yang paling monumental kan janji kemenangan itu disampaikan oleh Rasulullah, tapi baru diterwujud pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi, yaitu penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II atau yang terkenal dengan Sultan Al-Fatih yang sekarang menjadi negara Turki. Tapi sebagian ada dulu kekuasaannya bukan hanya Turki sekarang, yang Spanyol itu bagian juga dari kekuasaan Konstantinopel. Jadi ini Rasulullah Daud nanti akan menang di situ, tapi baru 800 tahun lebih itu terwujud. Namanya yang terkenal dengan Sultan Al-Fatih atau Sultan Mahmud II. Termasuk janji Allah yang belum sampai saat ini belum terwujud adalah kehancuran terhadap negara Bani Israel. Dan itu diprediksi oleh Syekh Yasin, tokoh Hamas almarhum, Israel akan lenyap itu tahun 2027. Itu hitungannya, hitungan
Karena nanti akan ada ayat ini. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, itu ayat 22. Nanti kita kaji Rabu depan insyaallah. Jadi ada sunnah Allah, kebiasaan Allah yang itu akan berlaku kepada setiap bangsa. Kapan bangsa akan jaya, tapi karena kesombongannya dia akan hancur. Dan itu menjadi tradisi Allah. Dia memang bangkit tapi akan hancur, termasuk Israel. Cuma ketika Israel hancur, sebentar lagi ini akan datang Imam Mahdi dan Dajjal dulu, Imam Mahdi, sebentar lagi kiamat. Ya, malah kiamat gitu. Kita akabin, kita akabin. Tekan itu bisa. Semoga ada manfaatnya. Allahumma hamda bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.